Tiga alasan inti kenapa orang-orang Kristen sulit masuk Islam. Berkeyakinan, beragama, dan beribadah adalah bagian dari hak-hak asasi manusia yang paling hakiki. Urusannya sangat pribadi dan yang harus dihormati. Maka wajarlah terjadi perpindahan agama di sana dan di sini. Dan itulah yang sering kita saksikan, migrasi keagamaan seseorang yang selalu terjadi dengan alasan khusus mereka sendiri-sendiri. Namun ada fenomena faktual yang ramai dipertanyakan orang. Kenapa orang-orang Kristen sulit masuk Islam? Ya, sesungguhnya lah ada banyak alasan yang nyata. Namun untuk seri perdana ini, kita pilihkan 3 alasan inti yang paling menonjol. Ada 3 kendala inti kenapa orang-orang Kristen sulit masuk Islam. Yang pertama, hukum syariah Islam mengkhawatir bahkan menakutkan. Yang kedua, orang-orang Kristen sulit diyakinkan bahwa role model kemanusiaan Muhammad lebih agung dan mulia ketimbang Yesus. Ketiga, keselamatan di surga sudah Allah Islam jaminkan, khusus bagi orang-orang Nasrani. Jadi kenapa harus pula repot-repot jadi mu'alaf? Pertama, syariah Islam tidak menarik orang-orang Kristen, malah menakutkan. Masuk Islam tentu harus dipelajari dulu semua syariah Islamnya. Sejak berabad-abad tahun yang lalu, isu syariah Islam dan ideologi khilafah telah terus-terusan menjadi titik panas pro dan kontra yang sengit, tanpa ada kesimpulan. Ideologi khilafah dan syariatnya gagal memperlihatkan fakta real, apa yang ditawarkan kepada dunia versus apa yang diperoleh. Walau syariah Islam adalah undang-undang ilahi yang dislogankan Muslim, akan mendatangkan rumah damai bagi segenap alam, rahmatan lil alamin, namun tak kunjung nampak di mana atau bagaimana wujud dan fakta rahmat damainya bersinar. Lihat betapa rumah damai dari kalangan Hizbut Tahrir, Al-Qaeda, ISIS, dan lain-lain, ideologi khilafah justru telah menggoreskan rasa ketakutan bagi kafir non-muslim yang dijadikan target jihad mereka dengan mengatasnamakan ayat-ayat pedang. Bisakah ayat-ayat ini menyejukkan hati orang-orang Kristen dan kafir? Surat 929, perangi sampai tunduk, patuh, dan bayar pajak yang ditujukan khusus untuk kaum Nasrani dan Yahudi. Surat 669, harus diperangi dan dikerasi. Surat 812, kepala dipancung. Dan ratusan perang terhadap kaum kafir telah dilakukan. Muslim moderat mencoba menetralkannya dengan dalil, oh tidak, ini ayat-ayat khusus yang kasuistik, terkondisi hanya dalam suasana perang di kala itu di abad ke-7, tidak berlaku di saat damai. Benarkah? Bukankah orang-orang kafir sudah dilabelkan abadi sebagai beast? Mereka adalah binatang yang paling jahat, atau beast. Dan pemilahan identitas kafir dan non-kafir ini tidak ada sangkut pautnya dengan kondisi peperangan. Itu telah Quran kontraskan secara permanen, ibarat si buta tuli versus orang utuh. Bahkan, Allah masih juga melaknat orang-orang Nasrani yang berkata, Al-Masih itu putra Allah. Itu adalah laknat Allah yang melekat pada setiap orang Nasrani. Dan itulah dosa syirik yang tak terampuni oleh Allah. Apakah malaikat Gabriel dan Petrus dan Yesus sendiri juga terlaknat oleh Allah SWT? Karena dari merekalah asal kata-kata tersebut. Lukas 1:32, Matius 16:16, Markus 14, 61 sampai 62. Imam besar bertanya kepada Yesus, apakah engkau Mesias, Al-Masih, anak dari yang terpuji, anak Allah? Jawab Yesus, akulah dia. Jadi, apa Yesus juga dilaknat Allah? Orang Kristen juga kurang melihat adanya human right dalam syariah Islam. Mereka melihat sendiri betapa mereka telah didiskriminasikan dalam praktek kehidupan sehari-hari, khususnya hak dan kemerdekaan dalam menyelenggarakan peribadatan. Mereka bahkan mengalami pelbagai intimidasi, penzaliman, dan persekusi. Bagaimana human right bisa berselaras dengan syariat Islam? Contoh saja, adakah kesetaraan hak dasar antar warga dan bahkan di antara gender sesama muslim sendiri? Bagaimana pezina harus didera atau dicambuk 100 kali di depan umum? Pencuri sebutir telur atau yang bernilai 1/4 dinar, tangannya harus dipotong. Yang murtad, bunuh dia. Hadis Bukhari. Orang-orang Kristen sulit diyakinkan bahwa role model kemanusiaan Muhammad lebih agung dan mulia dibandingkan dengan Isa atau Yesus. Siapa yang paling harus digugu? Sebagai role model kemanusiaan, uswah hasanah. Allah menetapkan nabinya sebagai role model terbaik, uswah hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, dan sesungguhnya kamu, Muhammad, benar-benar berbudi pekerti yang agung. Tapi bagaimana kualifikasi buktinya? Muslim biasanya hanya menyodorkan beberapa contoh keagungan budi dari nabinya. Itu tidak cukup. Setiap orang, Anda dan saya, bahkan Al Capone dan Hitler yang jahat pun, pasti punya 1 atau 2 kemuliaannya.
Namun Nabi Agung harus mempertontonkan keseluruhan contoh budi pekerti kehidupannya. Sebab role model kemanusiaan universal tidak mentolerir bahkan satu saja ucapan dan perilaku yang tidak pantas dari sang Nabi. Bukti role model hanyalah satu. Sang Nabi itu luhur sepenuhnya, total berintegritas, bercahaya universal, dan kudus tanpa dosa. Kapan poligami Muhammad sudah menjadi role model universal? Pihak-pihak manakah yang sudah meneladani modelnya? Role model bukan semata-mata berurusan dengan perilaku dan moral, tetapi juga menyangkut kepercayaan Tuhan untuk memberikan kuasa dan perannya yang terbesar bagi nabi yang Dia tunjuk. Dan lihatlah betapa Allah SWT telah melayakkan, mempercayakan, dan mengizinkan Isa Al-Masih untuk melaksanakan semua kuasa dan peran ilahi dan role modelnya. Siapa yang Allah layakkan atau percayakan untuk pegang kuasa ilahinya? Yesus or Muhammad? Allah hanya layakkan dan percayakan Isa Al-Masih untuk menyatakan rahasia relasi Allah dan Isa yang ajaib dan langsung. Pertama, hanya Isa yang lahir dari kalimat dan roh Allah. Yang kedua, Allah bersabda langsung dengan dan lewat Isa, otentik. Itu sebabnya setiap kalimat dari mulut Isa adalah juga wahyu. Dari sejak bayi, tidak butuh perantaraan Jibril. Ketiga, hanya Isa selalu diperkuat oleh Rohul Kudus. Yang keempat, hanya Isa dinyatakan benar dan suci. Role model superlatif, insani dan rohani. Allah hanya layakkan dan percayakan atau izinkan Isa Al-Masih untuk nyatakan kuasa dan peran ilahi. 5. Hanya Isa berkuasa memberi kehidupan burung-burungan dan punya pengetahuan gaib, memulihkan yang buta, yang sakit kusta, bahkan menghidupkan orang atau mayat yang mati. 6. Hanya Isa yang menurunkan makanan dari langit. 7. Hanya Isa yang mampu membuat atau mengubah hukum Tuhan. Allah hanya layakkan dan percayakan Isa Al-Masih untuk juga menjadi penguasa tunggal di akhirat. 8. Isa tanda dan saksi di hari kiamat. 9. Isa terkemuka di seluruh alam, dunia, dan akhirat. 10. Isa langsung diangkat Allah ke surga, ke sisinya. Melebihi semuanya, Injil justru memperagakan betapa dahsyat otoritas Yesus yang ilahiyah itu. Antara lain, menaklukkan alam, badai dan gelombang dihardik dengan sepatah kata, mengusir setan, dan peragaan mengampuni dosa. Namun heran, entah kenapa kuasa ilahi yang maha adikodrati dan yang maha role model ini justru terhilang dari Quran. Berkat dan keselamatan di dunia dan di akhirat, sudah Allah SWT jaminkan khusus kepada orang-orang Nasrani. So, kenapa perlu repot-repot jadi mu'alaf? Sementara, jaminan keselamatan Islamik masih dipertanyakan. Allah SWT menyatakan bahwa orang-orang Nasrani sudah benar berimankan Injilnya. Kitab Injil sudah dinyatakan berisi petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun, hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan apa-apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Semuanya ini diringkaskan Yesus dalam 2 kata, ikutlah aku, sebagai role model Matius 4:19. Ini eksklusif, khusus bagi pengikut Injil. Allah telah mencukupkan berkat dan selamat dunia akhirat. Janji mendapat pahala dan sukacita surgawi. Janji mendapat kekuatan jadi pemenang. Janji mendapat posisi di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. So, apakah Nasrani tetap kafir? Janji yang pasti mendapatkan penghapusan dosa, nikmat masuk surga, dan makanan melimpah dari setiap penjuru. Janji mendapatkan kenabian dan kitab pada garis keturunan Abraham, Ishak, Yakub, bukan garis lain, serta mendapat balasan di dunia dan pahala saleh di akhirat. Pertanyaan terpenting, di mana Yesus dan di mana Muhammad saat ini? Alam barzah. Silakan cari jawabnya dan apa kesimpulan Anda.